Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Video selanjutnya pembahasan tentang rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. Faslun adapun inilah fasal arkanul imani sittatun. Beberapa rukunnya iman itu ada 6. Antuk minabillahi wa malaikatihi, yaitu hendaklah sungguh beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat, wa kutubihi wa rusulihi, dan beriman kepada beberapa kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada beberapa utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari-hari yang akhir, wal qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan beriman kepada ketentuan bagus-bagusnya, ketentuan dan kejelek-kejelekan, ketentuan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Nomor 2, beriman kepada para malaikat. Yang nomor 3, beriman kepada kitabnya. Nomor 4, beriman kepada para rasulnya. Nomor 5, beriman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Nomor 6, beriman pada baik dan buruk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditunjukkan oleh fitrah, akal, syariat, dan indra. Adapun dalil dari fitrah tentang wujud Allah, semua makhluk telah difitrahkan untuk beriman kepada penciptanya tanpa didahului oleh proses berpikir terlebih dahulu atau pengajaran. Tidak ada yang keluar dari konsekuensi fitrah ini kecuali orang yang hatinya telah terkena pengaruh yang mengeluarkannya dari fitrah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2, beriman kepada para malaikatnya. Malaikat adalah alam gaib. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat tidak memiliki kekhususan sedikit pun dari sifat rubuhiyah dan uluhiyah. Allah menciptakan mereka dari cahaya dan memberikan karunia berupa kepatuhan yang sempurna total kepada perintahnya. Juga Allah memberikan kepada kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di Al-Quran, surat Al-Anbiya nomor 200 sampai nomor 20 sampai 19. Yang nomor 3, beriman kepada kitab Allah. Adalah bentuk jamak dari kitab, bermakna sesuatu yang ditulisi. Dan yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada para rasul sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, juga sebagai petunjuk bagi mereka agar bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang nomor 4, beriman kepada Rasul. Kata Rasul adalah bentuk jamak dari Rasul, bermakna yang diutus, yaitu yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang dari kalangan manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan perintah untuk menyampaikannya. Rasul pertama adalah Nabi Nuh
alaihissalam dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat An-Nisa ayat 106:3. Selanjutnya, beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat yang semua manusia akan dibangkitkan pada hari itu untuk menghadapi hisab, perhitungan, dan jaza atau pembalasan. Hari itu dinamai dengan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Setelah itu penduduk jannah atau surga akan menetap di tempat mereka masing-masing, yaitu di tingkatan surga yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan penduduk neraka juga akan ditetap, dan juga penduduk neraka juga akan menetap di tempat mereka masing-masing, yaitu di tingkatan neraka yang sesuai dengan tingkatan hukuman yang harus mereka terima akibat perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Yang terakhir, beriman pada hal baik dan buruk dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar dibaca dengan memfathahkan huruf dal adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia tentukan bagi seluruh makhluk, yang ada sesuai dengan ilmunya tentang para makhluk itu dan sesuai dengan hikmahnya. Iman kepada takdir mencangkup 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Yang kedua, beriman bahwasan Allah telah menulisnya dalam Laut Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang 2 perkara ini di surat Al-Hajj nomor 27 sudah dijelaskan. Yang ketiga, beriman bahwa semua yang ada di alam ini tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terkait dengan perbuatannya atau terkait dengan perbuatan para makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perbuatannya di surat Al-Qasas ayat 6-8 sudah dijelaskan, dan di surat Al-Ibrahim nomor 27, surat Ali Imran nomor 6, dan yang lain. Yang keempat, beriman bahwa seluruh alam ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu esensi para makhluk, sifat maupun gerakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 62, Al-Furqan ayat 2, As-Safaat ayat 96, dan seterusnya. Sekian pembahasan tentang penjelasan ringkas dasar-dasar iman. Semoga bermanfaat bagi adik-adikku santri milenial. Sebelum diakhiri, tombol subscribe, tanda loncengnya, biar video ini memberikan video-video yang bermanfaat bagi adik-adikku santri milenial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.